Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran ayat 23-45. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat. Mereka diajak berpegang pada kitab-kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali berapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang terjadinya tidak diragukan lagi, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkaulah berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaannya dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan ke dalam siang, Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkaulah Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan dari siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Katakanlah, jika kamu sembunyikan atau kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, Allah pasti mengetahui. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah ia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagian adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa janin yang di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nasar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka ketika melahirkan, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan
padahal Allah lebih tahu apa yang dia lakukan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapat makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Allah berfirman, "Demikian Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku sesuatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatlah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itulah sebagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad, pada hal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman-Nya, yaitu seorang putra bernama Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang ditekatkan kepada Allah. Dan Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan Dia termasuk di antara orang-orang yang saleh." Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu." Dan Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Dia berkata,
aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupkan, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepada apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat sesuatu tanda kebenaran kerasulanku, agamaku. Demikian itu terdapat sesuatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawiyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir, sehingga hari kiamat kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ayat 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh.